وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'alan nabiyyil mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa 'ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa 'ala ashabil akhyar wa 'ala sairi ummatihi alladzina yanhajuna nahja wa yastannuna bisunnatihi ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, berbahagia sekali di waktu duha ini kita dapat meneruskan kajian pandangan hidup muslim. Mudah-mudahan kajian kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita yang memberatkan timbangan kita yaumal hisab. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada kajian yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai pengertian dan apa yang dimaksud dengan pandangan hidup kita sebagai muslim. Pada hari ini saya akan meneruskan kajian mengenai urgensi secara khusus. Pentingnya bagi kita untuk memahami dan kemudian mewujudkan pandangan hidup Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menteladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan Islam ini sebagai jalan dan metode kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bagaimana orang memandang kehidupannya, bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya, bagaimana dia merumuskan nilai-nilai dasar di dalam hidupnya, bagaimana dia memaknai tentang kebaikan dan keburukan, sesungguhnya itu adalah bagian nyata daripada pandangan hidup yang ada di dalam benak dia. Demikian pula kita sebagai seorang muslim, bagaimana kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, umat kita, dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah manifestasi atau aktualisasi daripada pandangan hidup yang tertanam di dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama kita, apa yang dimaksud dengan pandangan hidup sesungguhnya adalah perwujudan empirik dan operasional dari apa yang ada di dalam keyakinan kita. Maka tidak salah jika dinyatakan bahwa pandangan hidup kita ini adalah aktualisasi daripada akidah. Akidah itu artinya adalah ma'qudah, sesuatu yang diikatkan. Maka ada pula yang menyatakan al-aqidatu ma yaqidu alaihi al-'abdu qalbah. Apa-apa yang dengannya kemudian seorang hamba mengikat hatinya itu.
Meskipun secara bahasa kata aqidah itu adalah menghubungkan antara dua tepian atau dua sisi yang berpisah secara kuat, secara kokoh. Bisa juga diartikan mengikat ini dalam makna yang material, al-hissi, yang terasakan oleh kita, seperti kita mengikatkan misalnya adalah seekor binatang yang kita miliki. Kita ikat dengan kuat agar dia tidak lepas. Tetapi dia juga bisa dalam konteks yang maknawi. Maka kita mendapatkan misalnya adalah ada istilah akad nikah. Artinya seseorang mengikatkan diri pada suatu pernyataan, yaitu kalimatul haq, ucapan kebenaran, yang dengannya kemudian dia bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebagaimana juga akidah, maka pandangan hidup kita sebagai seorang muslim itu berasaskan pada wahyu yang kebenarannya itu telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua itu diberikan garansi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah merupakan hawa nafsu beliau. Yang diucapkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Ini adalah sumber yang paling pokok di dalam sistem keyakinan, termasuk juga di dalam pandangan hidup kita. Apakah hanya semata wahyu? Tidak. Akal pun juga diberikan kedudukan yang sedemikian rupa. Kita dapat memahami dengan akal. Kolbu, intuisi pun juga demikian. Oleh karena itu, kalau kita memandang apa yang diucapkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kita hadir dalam ketidaktahuan sama sekali. Lalu Allah karuniakan kepada kita 3 sumber untuk mencari kebenaran. Di antaranya adalah Allah mengkaruniakan kita as-sama', panca indera kita. Ini adalah merupakan metode atau salah satu cara mendapatkan kebenaran. Selain itu adalah absar. Ini adalah akal intelek kita, pemikiran kita yang mendalam. Dan kemudian al-fuad. Ini adalah intuisi yang ada di dalam qalbu kita. Maka di dalam Islam, ketiga metode di dalam mendapatkan kebenaran ini yang diasaskan pada Al-Quran sama sekali tidak akan pernah kontradiktif, malah dia saling menguatkan. Berbeda misalnya dengan orang-orang yang semata-mata berasaskan atau mengasaskan pandangannya pada spekulasi filsafat semata. Maka Allah menyatakan in yattabi'una illa dhann. Mereka hanya semata-mata mengikuti nalar spekulasi, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sementara Allah menyatakan nalar spekulasi itu sama sekali tidak dapat memberikan garansi kebenaran kepada kita. Ini adalah sumber yang paling pokok di dalam pandangan hidup kita sebagai seorang muslim. Karena asasnya adalah wahyu, maka kebenaran yang dilahirkan oleh wahyu pun itu bersifat autentik dan final. Memang betul kita dapatkan di dalam agama kita ada persoalan-persoalan yang bersifat
as-sawabit, statis. Tapi di sisi yang lain ada juga persoalan-persoalan yang bersifat dinamis atau mutaghayyirat. Tetapi antara as-sawabit dan mutaghayyirat di dalam Islam, antara persoalan-persoalan yang bersifat statis dan tidak mungkin berubah kapan dan dimanapun. Lalu kemudian di satu sisi ada mutaghayyirat, hal-hal yang sifatnya dinamis. Bagaimana kita melakukan suatu ajaran dan perintah Allah sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Tetapi kedua hal ini bukan bertentangan, tapi justru dia saling memperkuat. Sehingga Islam itu menjadi tampak sangat luar biasa. Lihatlah misalnya kita hidup di masa pandemik 19, ya, COVID-19 ini, COVID-19. Kita merasakan betul apa yang dinyatakan akidah fillah, akidah kita kepada Allah, keyakinan kepada Allah, sama sekali tidak bertentangan dengan misalnya sholat yang biasanya kita lakukan berjamaah di masjid, saat ini kita lakukan di rumah. Tarawih yang biasanya memang kita lakukan di masjid, saat ini kita lakukan di rumah. Persoalan yang pertama ini adalah sawabit yang tidak mungkin berubah hanya karena persoalan pandemi COVID-19. Sementara persoalan yang kedua itu dapat fleksibel, kita lakukan secara fleksibel. Itu adalah keindahan Islam. Jadi berbeda dengan masyarakat sekular. Di dalam Islam, suatu kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kebenaran inilah yang diterapkan di dalam sejarah kehidupan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa sejarah kehidupan itu adalah medan di mana kita menerapkan al-haqa'iq al-ilahiyah, kebenaran-kebenaran ilahiyah, diempirikan, dinyatakan di dalam sejarah kehidupan kita. Berbeda dengan masyarakat sekular. Kaum sekular yang terputus daripada wahyu itu, dia mengobservasi kehidupan sosiologisnya. Lalu fakta-fakta sosiologis inilah kemudian disimpulkan, lalu ditariklah sebuah kebenaran. Jadi beda sekali dengan apa yang kita yakini dan diajarkan di dalam agama kita. Jadi sekali lagi saya katakan, sejarah dalam pandangan kita adalah tempat, medan, di mana kebenaran wahyu itu diterapkan secara empirik. Meskipun tentu kita tidak menafikan adanya perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi perbedaan-perbedaan pandangan selalu saja kemudian mengalami dinamikanya sendiri, dan umat Islam tidak perlu risau di dalam persoalan itu. Masyarakat sekular tidak. Kebenaran wahyu ini terputus. Rasio dan spekulasi filsafat mendominasi. Sehingga realitas sosial yang ada di masyarakat yang terjadi dalam sejarah itu, itulah yang disimpulkan menjadi sebuah kebenaran. Jadi saudara bisa memahami kedua pandangan yang sama sekali berbeda. Karena itulah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dengan pandangan hidup Islam yang sedemikian rupa, apa yang kita dapatkan? Yu'til akla ijabat syafiyah alal as'ilatir ra'isiyah allati yufakkirhal insan. Dia dapat pandangan hidup Islam itu yang diyakini seorang muslim dapat memberikan jawaban yang memuaskan bagi kita pada persoalan-persoalan fundamental yang setiap manusia itu bertanya. Ketika ada orang meninggal dunia, dengan mudah kita menjawabnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi jelas sekali dari mana kita berasal, kemana kita akan menuju, sangat jelas. Berbeda misalnya dengan orang-orang menyatakan in hiya illa hayatuna dunya. Hidup kita hanya di sini, di dunia ini saja. Mereka mengalami disorientasi yang sangat fatal di dalam kehidupannya itu. Jadi sangat jelas. Maka perhatikanlah misalnya umat Islam ketika ada seorang bayi yang terlahirkan. Sangat jelas apa yang harus kita lakukan kepada bayi ini.
terlepas dari perbedaan pandangan para ulama misalnya tentang suatu hadis yang mensyariatkan azan misalnya. Kemudian bagaimana bayi ini diberikan nama-nama yang baik. Lalu kemudian rambutnya dicukur, ditimbang, lalu dengan berat rambutnya itu disedekahkan ya, dikonversi dalam bentuk nilai emas atau dirham misalnya, lalu disedekahkan. Kemudian dia diakikahkan. 2 ekor kambing bagi seorang bayi laki-laki ya, dan 1 ekor bagi seorang perempuan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ya, akikah ini kalau belum dibayar oleh orang tuanya, dia tergadaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita punya konsep fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, bening, dan bersih. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham betul dari mana kita berasal. Ketika orang itu wafat, diperlakukan dengan cara yang sangat terhormat. Dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dia dimakamkan. Bagaimana kita memakamkannya, kemana dia menghadap, apa yang harus kita baca sesaat setelah memakamkannya, sangat jelas sekali. Jadi, saudara sekalian, ini adalah nyata betul bagaimana suatu pandangan hidup atau akidah kita memberikan satu jawaban-jawaban yang luar biasa di dalam menjawab ya, di dalam menjelaskan persoalan-persoalan penting di dalam kehidupan kita. Pandangan hidup itu juga memberikan daya tahan mental yang sangat kuat ketika seorang muslim misalnya menghadapi suatu malapetaka yang sangat dahsyat di dalam hidup. Ketika Ibrahim radhiyallahu taala anhu, putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat dan Rasulullah menangis. Kalau kita terjemahkan bebas makna hadis itu, seolah-olah para sahabat itu kaget. Bagaimana seorang nabi dengan wafatnya seorang putranya saja menangis? Mungkin bayangan mereka yang tegar itu tidak menangis menghadapi musibah ini, tapi Rasulullah menangis. Dan apa kata beliau? Apa kata beliau? Ya kan? Innal aina latadmu. Mata ini bisa banjir air mata. Wa innal qalba la yahzan. Qalbu ini, hati ini pun miris, sangat sedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami begitu sedih, berduka wahai Ibrahim dengan kepergianmu. Ya kan? Wala naqulu illa ma yurdi rabbana atau illa ma yarda rabbuna. Tetapi dalam kesedihan dan duka ini kami tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau membuat Allah itu ridho. Itulah istirja. Kita kembalikan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Ketika kita menghadapi COVID-19 yang begitu menyedihkan bagi orang-orang yang diambil keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa wabah semacam itu adalah rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kesyahidan akhirat bagi orang-orang yang bersabar dan wafat di dalam peristiwa itu? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa itu adalah cara Allah mengangkat derajat seseorang ketika amalnya tidak akan sampai pada derajat yang sangat tinggi yang dijanjikan oleh Allah. Lalu dia diberikan musibah dan ujian pada jasadnya, pada hartanya. Lalu kemudian dia bersabar, lalu Allah angkat derajatnya di surga. Tidak ada yang hilang. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan,
Pandangan hidup semacam ini seharusnya memberikan keseimbangan psikologis pada diri kita. Maka Rasul menyatakan, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkannya urusan orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu baik. Dan jika dia mendapatkan mara bahaya, dia bersabar, dan itulah baik. Jadi tidak heran misalnya Imam Taimiyah menyatakan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hanya menempuh dua titik. Yang satu adalah titik kesyukuran dan yang satu adalah titik kesabaran. Hanya dua pilar kehidupan kita di dalam pandangan beliau. Yang ketiga, saudara sekalian, karena akidah yang ada di dalam qalbu kita, pandangan hidup yang dengannya kita memandang realitas dan kenyataan hidup kita, bukan semata-mata dominasi keyakinan di dalam qalbu, tetapi adalah harus diwujudkan secara empirik di dalam sosial kita. Perhatikanlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. 3 kali Rasulullah ucapkan. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang-orang yang keburukannya itu tidak membuat tetangganya hidup nyaman dan tenang. Rasulullah menyatakan demikian. Ya. Dan tidak ada suatu amalan baik di dalam Islam ini kecuali mesti bersanding dengan iman, iman bersanding dengan amal. Innallazina amanu wa amilus shalihat. Jadi urusan yang bersifat vertikal kepada Allah selalu harus kemudian bersinergi dengan hal-hal yang bersifat horizontal sosial di masyarakat kita. Maka seorang muslim tidak mungkin hanya menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, tapi buruk kepada manusia. Perhatikanlah hadis tentang orang yang valid di hadapan Allah. Atadruna manil muflis. Apakah engkau tahu orang yang sudah jatuh tertimpa tangga? Muflis, ya, orang-orang yang valid, habis semua apa yang dia miliki. Kata para sahabat, persepsi mereka ketika itu, man la dirham lahu wala mata. Muflis itu adalah orang yang tidak memiliki harta emas, dirham, dan tidak punya harta kekayaan yang lain. Kata Rasulullah, tidak demikian. Yang disebut orang muflis itu adalah orang yang datang dengan sebagian banyak kebaikan di hadapan Allah. Lalu dalam kehidupan di dunianya pernah menzalimi seseorang, pernah mengata-ngatai seseorang, pernah merusak kehormatan seseorang. Semua orang itu datang kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian minta keadilan Allah sampai semua kebaikannya diberikan kepada orang yang mengkomplain kepada Allah dan tidak sedikit pun tersisa daripada kebaikannya. Jadi kita tidak bisa untuk mengatakan yang penting saya hanya baik di hadapan Allah, tapi kemudian secara sosial dia tidak menjadi orang-orang yang baik. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita bahwa pandangan hidup Islam yang diyakini oleh seorang muslim adalah akan melahirkan kebaikan yang bersifat qalbiyah, intuitif pada diri dia, yang kemudian juga mempengaruhi daripada laku sosial kita. Kalau umat Islam konsisten dengan ini, insya Allah kita pun akan bisa menyatukan saf kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Umat Islam tidak akan kehilangan energi untuk bersatu. Mengapa? Karena pandangan hidupnya satu. Mengapa kita belum bersatu? Karena masih dominannya orientasi-orientasi yang bersifat syahwat. Apakah syahwat itu adalah syahwat kita pribadi atau syahwat kita sebagai masyarakat yang berkelompok-kelompok. Pandangan hidup Islam dalam konteks realitas milenial yang tanpa batas ini juga bisa memproteksi jati diri, identitas, budaya dan peradaban kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, la tattabi'anna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhala hijra rabbin la dakhaltum. Niscaya engkau akan ikuti wahai umatku tradisi-tradisi, cara pandang, cara hidup orang-orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika mereka orang yang kalian pandang hebat itu masuk lubang biawak, kalian pun ikut masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Kita menghadapi satu pergolakan kebudayaan, suatu pergolakan
bahkan peradaban. Tetapi pandangan hidup Islam ini, jika kita konsisten mengikutinya dengan baik, saya sangat yakin, dan kita pun juga yakin, bahwa identitas dasar keislaman kita tidak akan larut di dalam percaturan yang sedemikian rupa. Mengapa? Karena asas daripada pandangan hidup kita ini sudah digariskan dan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, saudara sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang konsisten dengan pandangan hidup Islam ini, dia akan selalu bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada semesta, hidayatul alam. Dia akan menebarkan hidayah kepada dunia dan alam semesta ini. Bagaimana Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad, kami utus wahai Muhammad, kecuali untuk menebarkan rahmat bagi semua. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang memiliki pandangan hidup Islam yang baik akan selalu memiliki motivasi dakwah untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran Islam ini, tentu dengan berpegang pada adab juga yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian duha pada pagi hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallahi fatun qarib. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.